Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, Bapak dan Ibu jamaah maghrib Masjid Al-Bilal Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Malam ini Ahad malam, kita sudah di 30 Muharram ya. Kalau siang tadi 29, malam ini sudah di 30 Muharram, tanggal 4 Agustus 30 Muharram 1446 Hijriah, 4 Agustus 2024 Masehi. Malam ini pertemuan yang ketiga, pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Di pertemuan yang ketiga ini kita masuk pasal yang ketiga dari bab yang pertama, yaitu sebab-sebab penyimpangan dari aqidah as-sahihah. Ya, kita di halaman 9 alinea paling bawah ya, sebab-sebab penyimpangan dari aqidah as-sahihah. Pada pertemuan kemarin kita sudah sampaikan aqidah itu ada dua. Ada aqidah as-sahihah, yaitu aqidah tauhidiyah. Ada aqidah batilah, aqidah syirkiyah. Nah, apa yang menyebabkan orang menyimpang dari aqidah as-sahihah kepada aqidah al-batilah, dari aqidah tauhid kepada aqidah syirik? Nah, ini yang akan kita paparkan. Berkata Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, apa kata beliau? Kalau sahabat-sahabat Nabi yang lain menanyakan kepada Nabi tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, tapi kalau saya tidak, saya sengaja menanyakan kepada Nabi hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, tapi bukan untuk saya ikuti. Tujuannya adalah supaya saya berhati-hati, jangan terjebak kepada hal-hal yang buruk itu, yang salah itu. Nah, itu pula lah motivasi kita. Kenapa harus mempelajari sebab-sebab terjebaknya seseorang, terjerembabnya seseorang kepada aqidah batilah, menyimpang dari aqidah as-sahihah. Yang pertama, penyebab yang pertama adalah jahlu. Jahlu itu kalau dalam kamus adalah kebodohan. Tapi orang Indonesia tidak mau dikatakan bodoh, dia tersinggung. Nah, maka kita perhalus bahasanya ketidaktahuan. Apa bedanya bodoh dengan tidak tahu? Ya podo wae, sami mawon. Jadi ketidaktahuan dengan akidah yang sahihah. Maka seringlah mereka menyimpang kepada akidah batilah. Kenapa tidak tahu? Ya tidak mau belajar. Tidak tahu, tidak mau tahu. Kadang-kadang dikasih tahu ngeyel. Nah, ini penyakit. Padahal wajib hukumnya belajar akidah tauhid. Wajib hukumnya mengenal Allah. Wajib hukumnya belajar la ilaha illallah. Itu ada di Muhammad surah 47 ayat 19. Ya. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Diawali dengan fi'lul amr. Fi'lul amr lil wajib.
faedahnya fil amr itu wajib, karena tidak ada kaidah dan qarinah yang memalingkan kepada sunnat. Sepakat ulama, belajar akidah itu, belajar la ilaha illallah itu hukumnya wajib. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, la ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan benar, tidak ada yang diibadahi dengan benar. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar, tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi inilah kendala. Orang tidak begitu antusias belajar akidah. Orang tidak begitu semangat belajar tauhid, karena memang tidak menjanjikan tempat kerja yang basah. Beda dengan belajar fisika, belajar kimia, apalagi belajar sosial politik. Nah, duduk di Senayan nanti ongkang-ongkang kaki saja, penghasilan bisa puluhan, ratusan juta. Maka orang semangat belajar. Tauhid tidak menjanjikan kerja di tempat basah, tapi menjanjikan surga. Menjanjikan surga. Hanya orang yang bertauhidlah yang akan masuk surga. Orang yang musyrik tidak bakal masuk surga. Renungkan kembali pertemuan kita yang pertama, urgensi akidah as-sahihah. Berkata Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, kita di halaman 10. Apa kata Umar? Innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya simpul-simpul Islam itu akan lepas satu demi satu manakala di dalam Islam terdapat orang-orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliahannya. Dia tidak tahu tapi sok-sok tahu. Dia tidak tahu tapi belaga tahu. Ini penyakit. Ini yang dikatakan jahil murakkab. Jahil itu ada dua, jahil basit, jahil murakkab. Jahil basit, dia tidak tahu tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia rajin belajar. Nah, yang repot, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia merasa tahu, maka dia malas belajar. Dikasih tahu ngeyel. Ya, nah, ini penyakit. Maka kalau tumbuh orang yang seperti ini, maka akan terlepaslah buhul-buhul Islam satu demi satu. Ingat, Allah tidak jamin kita selalu dalam Islam. Sekarang kita Islam, besok belum tahu, bisa saja murtad. Ya, karena Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sebelum datang gelombang fitnah seperti malam yang gelap gulita. Gelombang fitnah itu membuat pandangan orang lumpuh. Ya, tidak bisa membedakan yang hak dengan yang batil, tidak bisa membedakan yang tauhid dengan yang syirik. Maka Nabi mengatakan ada orang yang subuhnya beriman tapi sorenya sudah kafir. Ada orang sorenya masih beriman tapi subuhnya sudah kafir, karena tidak bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berharap kepada jemaah jangan pernah absen kajian, terutama kajian tauhid, karena kajian kita bersambung terus. Begitu absen sekali ya terputus. Ya, terputus. Kita bingung apa tadi itu. Nah, jadi kata Umar bin Khattab, sumber simpul-simpul Islam akan pudar, akan putus satu demi satu manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh berkembang tanpa mengenal kebodohannya, tanpa mengenal kejahiliahannya. Ini yang pertama, ya, penyebab orang menyimpang daripada akidah as-sahihah. Maka jangan pernah tidak tahu, jangan pernah bodoh dengan akidah. Kita harus belajar akidah.
Yang kedua, nah ini sengaja kita padatkan, ya. Kalau di kitab ada 7 nomor, ya, sampai nomor 7. Kita padatkan di papan tulis hanya sampai 4. Mungkin kalau ada waktu kita tambahkan yang kelima. Yang kedua, ta'assub. Apa itu ta'assub? Ta'assub itu adalah fanatik, kita rangkai dengan di bawah taklid buta. Fanatik dan taklid buta. Ini saudara sepupu. Ya. Fanatik dan taklid buta. Orang yang fanatik, orang yang ta'assub itu, ya, maka susah menerima informasi, susah menerima yang baru. Dia menganggap yang sudah dia terima dari nenek moyang dulu itulah yang benar. Apa yang diajarkan oleh orang tuanya, nah itulah yang benar. Walaupun kita sampaikan Al-Quran, berbusa kita menyampaikan hadis yang sahih, mereka menolak. Dan fanatik ini adalah mentalitas karakter jahiliyah. Ya. Fanatik dan taklid buta ini merupakan karakter dan mentalitas jahiliyah. Loh, Ustaz kok tahu? Nah, tentu karena diceritakan oleh Allah. Kalau bukan Allah yang menceritakan, kita tidak tahu. Diceritakan Allah dalam Al-Baqarah surah yang kedua ayat 170. Apa kata Allah? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Syariat, wahyu. Ya. Kita bacakan wahyu itu Al-Quran. Kita bacakan wahyu yang ada dalam hadis yang sahih. Apa kata mereka? Mereka menjawab, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tak bisa. Kami cuma mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Di ambo biarlah nan diajan orang tua ambo saja. Nan diajan orang gai ambo siswa itu je lah di ambo. Itu kata orang Padang itu. Ya. Saya biarlah berpegang teguh kepada apa yang saya terima dari nenek moyang saya dulu. Berbusalah kita membacakan Al-Quran dimuntahkan. Berbusalah kita membacakan hadis Nabi yang sahih, mereka tolak mentah-mentah. Karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Ini namanya ta'assub. Ini namanya fanatik. Apalagi ditambah dengan taklid buta. Mohon maaf kan nggak ada yang tunanetra di sini ya, jadi nggak ada yang bakal tersinggung. Saudara kita yang tunanetra itu kan jalannya dituntun kemana pergi. Syukur-syukur kalau yang menuntunnya benar, dituntun ke jalan yang benar. Kalau dituntun masuk got gimana? Ya dia nurut masuk got, karena dia buta. Masih syukur kalau hanya matanya yang buta. Yang repot matanya melihat, tapi hatinya buta. Itu yang repot. Dituntun ke jalan yang baik, mereka menolak. Mereka tetap ikut apa yang diajarkan nenek moyang mereka. Walaupun yang diajarkan nenek moyang mereka itu salah, keliru. Nah, ini dilanjutkan oleh Allah dalam ayatnya. Ya. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikut juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Ini dipertanyakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang fanatik, kita yang taklid buta. Nah, jadi kalau tidak mau menyimpang kepada akidah syirkiyah, dari akidah yang sahihah, jangan fanatik.
Jangan taklid buta. Kita boleh hanya fanatik kepada 3 saja. Kita hanya boleh taklid buta kepada 3 saja. Ya, pertemuan kita kemarin, pertama, qala Allah. Yang kedua, wa qala Rasul. Yang ketiga, wa qala sahabah. Sahabat Nabi, itu saja. Wa qala ulama, kita nggak boleh fanatik. Kita nggak boleh taklid buta. Ulama, ustadz, kiai, habaib, ajangan, buya, tuanku, semuanya itu fleksibel. Itu tidak mutlak. Itu relatif. Kalau yang disampaikannya sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, boleh kita pakai, kita ikuti jadi pedoman. Tapi kalau bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, saatnya kita meninggalkan ulama. Itu namanya ulama yang menyimpang. Ya, banyak sekarang ulama yang menyimpang. Tidak semua ulama yang akan kita ikuti. Nah, kemudian di Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116. Itu tidak ada dalam kitab, silakan buka mushaf. Ya. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian mengikut saja kebanyakan orang-orang yang di muka bumi, ya, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Itu kata Allah, ya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apa artinya? Coba Pak Rizky. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Terus? Yang mereka ikuti hanya prasangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Ya. Jadi diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'. Kalau kalian manut wae, fanatik dan taklid buta kepada kebanyakan orang-orang di muka bumi, termasuk ulama-ulama di muka bumi, ya, tanpa ada saringan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, ini. Maka korban kesesatan itu berawal daripada fanatik dan taklid buta. Kepada ulama saja kita tidak boleh fanatik, apalagi kepada orang tua kita, nenek moyang kita, leluhur kita. Yang keempat, yang ketiga ya, di catatan kita, di papan tulis, ghulu. Apa itu ghulu? Ghulu itu artinya berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Atau disebut juga dengan mujawazatul haq, melampaui batas. Enggak boleh. Di dalam Al-Quran 2 kali Allah mengulang-ulang tentang ghulu ini. An-Nisa ayat 171, Al-Maidah ayat 77. Redaksinya sama. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian ghulu, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Lalu yang benar gimana? Yang benar cukup sekedar yang dicontohkan oleh Rasul, cukup sekedar yang diajarkan oleh syariat, nggak boleh lebih. Jadi dalam menjalankan syariat ini pas bandrol, Pak, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang, pas. Ini yang tepat. Kalau berlebih itu namanya ghulu, berlebih-lebihan, nggak boleh. Kalau kurang itu namanya meremehkan, itu juga tidak boleh.
Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, ya ayuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Hai manusia, awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap sikap ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Penyebab rusaknya orang-orang sebelum kamu adalah karena berlebih-lebihan dalam agama. Ya, kata orang Sumatera Barat, kok Sumatera Barat mulu Ustaz? Ya, di sini jemaahnya sebagian Sumatera Barat. Ya, kita terjemahkan, jangan khawatir. Mencaliak contoh kanan sudah, mencaliak tuah kanan manang. Contoh yang telah berlalu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-Yahud wan Nasara, ahlul kitab. Yahudi dan Nasrani ghulu, berlebih-lebihan, rusak mereka, sesat mereka. Maka kita dilarang oleh Nabi ghulu, berlebih-lebihan. Wa qala al-Yahud, orang Yahudi berkata, Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah. Itu ghulu, berlebih-lebihan. Padahal Uzair itu tidak lebih dari hamba dan Nabi Allah. Nabi Uzair dikatakan anak Allah. Lalu waqala Nasara, orang Nasrani berkata, Al-Masih ibnullah, Isa Al-Masih adalah anak Allah. Ghulu mereka, berlebih-lebihan mereka. Maka mereka jatuh kepada kesesatan. Ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga tidak diinginkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh ghulu, berlebih-lebihan memuji menyanjung Rasul, apalagi orang-orang soleh. Dalam riwayat lain Nabi mengingatkan, la tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Jangan kalian puji-puji aku, kalian sanjung-sanjung aku sebagaimana orang Nasrani memuji menyanjung Isa putra Maryam. Dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nah, memuji menyanjung berlebih-lebihan kepada Rasul saja tidak boleh, apalagi kepada orang soleh. Tak boleh. Maka banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, terlalu mencintai orang soleh sampai kotorannya diagungkan juga. Ya, apa katanya? Ini tisu ini. Ya, tisu satu box itu ya, berapalah harganya? Tapi kalau sudah diambil untuk ngelap keringat orang soleh, itu dijual per lembar bisa berjuta-juta. Ini hulu, ini berlebih-lebihan, nggak boleh. Dari sinilah munculnya kemusyrikan, dan ini juga dilakukan dalam agama Syiah. Syiah sampai-sampai kotoran imamnya, ya, yang dibuang ke kloset itu dibongkar, nah kemudian dikeringkan, nah dijadikan untuk bedak. Begitu hulunya mereka, katanya tabarruk, ngalap berkah dengan kotoran orang soleh, kotoran imam. Nah, ini juga menjalar kepada jamaah sufi, sehingga keringat daripada orang solehnya atau sisa minuman orang solehnya itu diperebutkan. Syukur-syukur kalau nggak TBC. Kalau TBC gimana? Ini namanya ghulu, berlebih-lebihan. Dari sinilah awal penyimpangan. Dan tahukah kita dari mana awalnya orang menyembah berhala? Itu dari ghulu. Nah, sekarang kita berlanjut kepada
Nuh surah yang ke-71 ayat 21 sampai 24. Nah, tapi di kitab hanya ayat 23. Suatu ketika Nabi Nuh mengeluh, Nabi Nuh curhat kepada Allah, ya Allah, umatku telah mendurhakaiku, umatku tidak lagi mau mendengarkan dakwahku, malah mereka mengadakan makar. Nah, itu di ayat sebelumnya, ayat 21 ya, 22. Nah, dan 23-nya waqalu, apa kata mereka? La tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Enggak usah dengerin kata Nuh itu. Satu yang perlu kalian perhatikan, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan pernah kalian tinggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Jangan sesekali kalian meninggalkan penyembahan kepada Tuhan Wadan. Jangan pula kepada Tuhan Suwa, Tuhan Yaguth, Tuhan Ya'ub, dan Tuhan Nasar. Itu adalah nama-nama berhala ya, yang mereka sembah. Itu pesan daripada ya ketua kelompok mereka untuk menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Berkata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nama-nama tersebut tadinya adalah nama orang soleh mereka, nama guru-guru mereka. Ketika guru mereka wafat, ketika orang soleh mereka meninggal, mereka linglung, mereka galau. Nah, ketika galau itulah datang bisikan syaitan. Apa kata syaitan? Tenang aja, nggak usah terlalu dipikirin. Bikin gambarnya. Setelah bikin gambar, bikin patungnya. Nah, dari sinilah awal seni lukis dan seni pahat lahirnya. Waktu itu kata Ibnu Abbas belum disembah, belum diibadahi Pak, baru dipajang-pajang untuk melepas rindu, melepas kangen. Kangen dengan orang soleh, nah lihat, oh, ya, udah lepas kangen udah. Begitu berlalu generasi pertama, datang generasi kedua, lain lagi kata syaitan, lain lagi kata iblis. Itu dulu bapak-bapakmu, nenek moyangmu menyembah batu-batu berhala ini, Wadda, Suwa, Wadan, Nasar ini, maka sembah olehmu. Adat lamu, pusaka usang, lanjutkan olehmu ya, penyembahan terhadap berhala-berhala. Inilah awal penyimpangan ya dari akidah as-sahihah, karena ghulu, berlebih-lebihan kepada orang soleh mereka. Jadi kita mencintai orang soleh adalah suatu keniscayaan. Mencintai ulama adalah suatu kewajiban. Tapi ghulu, berlebih-lebihan kepada ulama, itu suatu kesalahan. Cara mencintai orang soleh, cara mencintai ulama dengan mengikuti yang disampaikannya. Bukan memuji-muji, menyanjung-nyanjung, mengkultus, bukan demikian. Ini dilarang dalam agama kita. Selanjutnya, setelah ghulu, yang keempat, ghaflah. Apa itu ghaflah? Lalai. Ya, karena sudah ghulu, berlebih-lebihan, capek, lelah, maka yang timbul lalai. Lalai dengan apa? Pertama, lalai membaca ayat-ayat kauniyah. Dua, lalai membaca ayat-ayat qauliyah. Termasuk juga lalai kepada tanggung jawab sebagai orang tua. Nah, kita terangkan satu persatu. Ayat Allah itu ada dua. Ayat kauniyah yang diciptakan oleh Allah, dan ayat qauliyah yang diucapkan oleh Allah.
Ayat kauniyah, ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dengan malam menjadi tanda-tanda bagi orang yang punya potensi akal untuk berfikir. Nah, kalau orang Sumatera Barat lain lagi menerjemahkan ayat ini. Cina kiak pisau sirawi, parawi batang lintabuang, salodang ambil kaniru. Satitiak jadikan lawi, sabingkah jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Ini namanya ayat kauniyah, ayat ciptaan Allah. Dari sinilah kita belajar, ya. Lalu suatu kali alam tidak bersahabat dengan kita. Gunung yang kita lihat indah meletus, pantai yang kita lihat indah datang tsunami, ya. Hujan yang turun untuk menyiram, ternyata datang banjir, terjadilah kerusakan. Nah, lalu disampaikan Allah dalam Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ketemu Pak Rizki, silakan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi kalau terjadi bencana, belum tentu Allah murka. Malah bisa jadi itu sepucuk surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terjadi bencana, musibah, hancur-hancuran negeri ini, tidak selamanya itu murka dari Allah. Bisa saja berupa surat cinta dari Allah atau semacam jeweran dari Allah. Allah mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nyata kerusakan baik di darat maupun di laut. Bima kasabat aydin nas, itu karena dosa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, Allah mau merasakan sebagian akibat dari dosa yang mereka lakukan. Endingnya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka sadar, mereka kembali ke jalan yang benar. Sayang di anak dilacui, sayang di kampung ditinggalkan. Kalau cinta kepada anak, sesekali pukul. Ini bukan KDRT. Ini Nabi yang menyuruh. Sampai umurnya 7 tahun suruh sholat. 10 tahun enggak juga sholat, pukul, kata Nabi. Apakah tanda benci memukul itu? Tidak, tanda sayang. Nah, begitupun Allah menurunkan bencana semacam jeweran dari Allah SWT agar kembali ke jalan yang benar. Tanda cintanya Allah, tanda sayangnya Allah kepada kita. Nah, ini adalah ayat kauniyah. Nah, kemudian ayat qauliyah, ucapan Allah, ya. Setelah mereka lalai membaca ayat kauniyah, merenungkan alam semesta, mereka juga lalai membaca ayat qauliyah. Padahal berkali-kali Allah mengingatkan, ayat pertama turun itu iqra, baca. Bacalah ayat-ayat Allah itu. Apa cukup dibaca saja? Tidak. Terjemahkan. Setelah terjemahkan, renungkan. Ini dikatakan tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an? Kenapa kalian tidak mentadabbur Al-Qur'an? Itu ayat qauliyah. Itu ada di, ya, mana tadi?
Ini An-Nisa, membaca ayat qauliyah An-Nisa ayat 82, kemudian Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapa kalian tidak mentadabbur Al-Qur'an? Lalainya kita mentadabbur Al-Qur'an itu adalah penyebab penyimpangan dari aqidah as-sahihah. Baca Quran rajin, baca surat kabar hobi, baca majalah apalagi, baca WA berjam-jam, ya baca WA. Tapi baca Al-Quran baru satu ayat, baru 2 ayat, ya malas, lalai membaca ayat qauliyah, membaca ayat Al-Quran. Ini penyebab penyimpangan dari aqidah as-sahihah. Nah, kemudian termasuk juga lalai dengan tanggung jawab sebagai orang tua. Bapak Ibu, peran orang tua bukan hanya ngasih makan. Para orang tua perhatikan baik-baik, peran orang tua bukan hanya ngasih makan. Apa kurangnya anak saya? Makanannya selalu bergizi. Kalau begitu, nggak ada beda dengan ayam. Ayam juga mencarikan makan untuk anaknya. Supaya kita juga membimbing anak kita, membimbing kefitrahan yang sudah dibawa sejak lahir. Ya. Sebenarnya anak kita itu lahir sudah membawa tauhid, sudah membawa aqidah as-sahihah. Tapi kalau kita lalai untuk mengarahkannya, bisa-bisa dia murtad, bisa-bisa dia keluar dari Islam. Sama dengan kita dihadiahi sekuntum bunga, sekuntum kembang, itu harus disiram, dikasih pupuk, baru dia keluar bunganya, kembangnya. Tapi kalau tidak disiram, kita lalai, bisa kembang itu layu, bisa mati. Nah, begitulah aqidah as-sahihah di anak kita itu. Sebelum lahir sudah ditanamkan Allah aqidah as-sahihah. Buka di Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 172. Ya. Wa idh akhadna rabbukum. Ya, itu ayatnya. Sudah ketemu? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, silakan Pak Rizky. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya, itulah syahadat pertama kita ketika berada di tulang sumsum orang tua kita. Jadi kalau nanti Pak, ada yang nanya, Pak, sudah bersyahadat belum? Udah dong. Kapan? Ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Oh, bukan itu Pak. Lalu apa? Kita kan mau masuk Islam. Nah, udah syahadat belum? Itu mah belum. Nah, kalau belum, ikut saya ke amir saya, nanti kita baiat di situ, kita bersyahadat, baru sah Islam kita. Kalau enggak, kita kafir Pak. Ngono toh? Orang yang belajar udah terbawa. Ciri-ciri aliran sesat mewajibkan baiat. Awas, ya. Ciri-ciri daripada aliran sesat itu mewajibkan baiat. Nah, jadi kalau datang agen-agennya itu kepada kita, sudah syahadat belum? Sudah dong.
Jawabannya bukan ketika sholat. Waktu saya berada di tulang punggung orang tua kita, itu syahadat saya pertama. Ya. Dalilnya mana? Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 172. Nah, berdasarkan inilah Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya membawa tauhid. Ya. Maka Islam tidak mengenal anak jadah. Islam tidak mengenal anak jadah. Apakah orang tuanya Yahudi, orang tuanya Nasrani, Hindu, Buddha, apalagi orang tuanya Muslim, anak lahir dalam keadaan fitrah. Apalagi orang tuanya Muslim, baik yang melalui nikah maupun yang tidak melalui nikah, anaknya bersih, bukan anak haram. Dalam Islam tidak ada anak haram, orang tuanya lah yang haram yang tidak menikah. Dah masuk waktu Pak ya? Sudah. Kita istirahat sejenak, silahkan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wala Hayya 'alas salat. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak siapa saja, anak manusia maksudnya, bukan anak hewan, enggak masuk. Anak manusia, baik muslim maupun kafir. Yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, membawa tauhid. Maka Islam tidak mengenal anak haram. Kita jangan membawa istilah-istilah di luar ke dalam Islam. Istilah anak haram itu dari luar, ya, haram jadah. Nggak ada anak haram dalam Islam, walaupun di luar nikah. Orang tuanya yang haram, anaknya fitrah. Kalau ada orang nikah lagi, lalu istri kedua dikatakan pelakor, itu istilah di luar Islam. Dalam Islam nggak ada pelakor, orang nikah secara sah kok. Nah, jadi hati-hati, jaga mulut. Bakalah istilah-istilah yang ada dalam Islam. Jangan katakan anak haram. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kelalaian orang tuanya lah yang mengakibatkan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Menjadi Nasrani. Kalau orang Nasrani kan setiap 25 Desember ngadain Natal. Apa itu Natal? Ulang tahun Yesus. Di rumahnya juga ada ulang tahun. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Secara tidak langsung menjadikan anak Nasrani. Apa lagi? Yahudi. Yahudi suka main trompet. Sayang anak, sayang cucu, beliin trompet. Secara tidak langsung menjadikan anak Yahudi.
Majusi suka main api. Sayang anak, sayang cucu, beliin kembang api, petasan. Nah, pergantian tahun baru, kadang-kadang berangkat haji pakai petasan, jamaah pulang haji pakai petasan, maulid nabi pakai petasan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara tidak langsung menjadikan anak majusi. Ini dikatakan Nabi, fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Kelalaian orang tualah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, yang terakhir di sini nomor 7, ya kita nomor 5 lah, ya. Enggannya media pendidikan, media informasi, ya, untuk menyajikan akidah yang sahihah. Kalau filmnya film apa? Film horor, ya, film hantu, si buta dari gua hantu, kental kemusyrikannya. Nah, solusinya pertama, kita harus menggiatkan belajar akidah kepada anak dan cucu kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Alhamdulillah, ini kajian kita ini direkam. Silahkan diulang-ulang nanti rekaman ini di rumah, ya, kepada anak dan cucu kita. Beruntung kita belajar sekarang. Kalau dulu nggak ada rekaman, susah ngulang kaji. Nah, ntar ngulang kaji cukup dengan mutar rekaman saja. Belajar akidah yang sahihah. Nah, kemudian jangan kita fanatik dan taklid buta. Hanya orang bodoh lah yang fanatik dan taklid buta. Orang yang sudah belajar, dia akan menggunakan ilmunya itu. Dan kemudian yang hulu berlebih-lebihan itu banyak juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu, orang-orang awam. Kemudian ghaflah supaya kita tidak lalai. Itulah gunanya kita memperdalam akidah, memperdalam ilmu pengetahuan kita. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang ketiga ini. InsyaAllah pertemuan ke depan kita akan masuk kepada bab yang kedua, yaitu tauhid rububiyah, insyaallah. Ada pertanyaan, silahkan sebelum kita tutup. Ya, silakan. Tutup poin ya. Menyangkut materi, jangan menyimpang kemana-mana. Ini terkait masalah Hulu. Jadi ada satu hadis yang mengatakan kalau misalkan kita ada yang misalkan bersapa salaman atau apa, kita mengangkat berdiri gitu. Nah itu katanya hukumannya kan neraka. Nah, pas berdiri itu apa benar-benar berdiri atau hanya kayak misalkan mengangkat tangan gitu? Nah itu boleh nggak sih? Misalkan kita ada yang ada orang tua gitu loh. Orang tua mau salaman, ya, kita mengangkat tangan atau sampai berdiri gitu kan? Kalau dia nggak boleh. Ya. Kalau mengangkat tangan itu boleh nggak? Nah, baik. Ya. Birrul walidain adalah suatu keniscayaan. Berbakti kepada kedua orang tua suatu kewajiban. Namun birrul walidain itu tidak harus berlebih-lebihan, ya. Seperti rungkuk, ya, nunduk-nunduk gitu. Rukuk, sujud kepada orang tua itu tidak boleh. Kata Nabi, kalaulah boleh orang sujud kepada orang, manusia sujud kepada manusia, pasti saya suruh istri sujud kepada suaminya. Bukan anak kepada orang tuanya, tapi istri kepada suaminya. Tapi karena tidak boleh manusia sujud kepada manusia, maka Nabi tidak menyuruh istri sujud kepada suaminya. Ya, apalagi anak kepada orang tua. Kita tidak boleh sujud kepada orang tua. Kita boleh memuliakan orang tua, mencintai orang tua, tapi kalau sampai sujud, rukuk, itu namanya ghulu, ya. Mencium tangannya silahkan, tapi jangan rukuk, nunduk, itu nggak boleh. Rukuk dan sujud itu hak Allah, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ya, berdiri kalau orang tua kita berdiri nggak apa-apa. Kalau orang tua kita duduk, kita nggak perlu berdiri. Ya, melihat sikon tentunya. Yang lain? Ya, silakan.
Bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi kali. Dia mengatakan dalam mimpi atau dalam kenyataan? Kenyataan itu hulu, itu bohong. Ya, nggak ada orang bertemu dengan Rasulullah, karena Rasulullah sudah wafat. Tapi kalau dia merasa bermimpi ketemu Rasulullah, itu mungkin. Tapi tidak ada kewajiban kita untuk percaya kepadanya, dan tidak dosa kita kalau tidak percaya kepadanya, dan tidak menjadi landasan syariat apa yang dia terima dalam mimpi. Saya mimpi ketemu Nabi, lalu Nabi menyuruh saya zikir ini untuk diamalkan, lalu saya ajarkan pula. Karena Allah sudah mengatakan, al-yaum akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini setelah kusempurnakan untukmu agamamu. Sebelum Nabi wafat, Islam sudah sempurna. Tidak ada lagi tambahan-tambahan daripada mimpi para ulama, para orang soleh. Jadi jangan percaya ya ajaran-ajaran yang didapatkan dari mimpi orang soleh. Nggak ada ajaran yang baru sekarang. Ajaran-ajaran lama yang diterima yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup. Begitu Rasulullah wafat, nggak ada lagi ajaran. Kita cukup melanjutkan ajaran yang lama saja. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang. Yang mungkin maknanya kebanyakan orang seperti apa? Karena di Jakarta ini sudah banyak sekali makna salah. Itu kan masuk dalam satu itu. Ya. Baik. Yang dimaksud aktsara man fil ardi wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah bicara umum, siapa saja, ya, jangan diikuti kebanyakan orang. Maksudnya tanpa disortir dengan tiga hal tadi. Qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Jadi siapapun yang berbicara harus kita sortir dengan ini. Yang sesuai dengan tiga ini, qala Allah, Al-Quran, wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, wa qala sahabah, silahkan diterima walaupun anak kecil baru belajar. Sebaliknya, yang disampaikannya itu bertentangan dengan qala Allah Al-Quran, tidak sesuai dengan qala Rasul wa qala sahabah, tinggalkan walaupun ikat kepalanya segede ban bajai, nggak urusan bagi kita. Jadi kita tidak menyebut ormas, kita tidak menyebut kelompok, kita tidak menyebut nama siapa saja. Yang kita terima itu kalau yang disampaikannya sesuai dengan tiga hal tadi. Nah, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berfatwa, menyampaikan pesan, unzur ila ma qal. Perhatikan apa yang disampaikannya, sesuai enggak dengan tiga ini. Kalau sesuai, ambil. Wala tanzur ila man qal. Jangan perhatikan siapa yang menyampaikan, jangan terpesona dengan kesing penampilannya, tapi yang disampaikannya itu yang diperhatikan. Demikian yang dimaksud dengan aktsara man fil ardi, siapa saja. Allah tidak bicara ormas, Allah tidak bicara kelompok, Allah tidak bicara orang, tapi Allah bicara yang disampaikannya itu. Demikian Pak, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, saya kira cukup ya. Kalau masih ada nanti ba'da isya kita lanjutkan. Kalau masih belum puas, kita tutup. Subhanakallah.